Rahayu, mugi-mugi sami rahayu ingkang pinanggih. Sahabat YouTube yang berbahagia, kali ini panjenengan semua aku ajak sinau naliti serat tan tinulis nalingake sabda tan winedar sakjroning kitab teles sama ing kulit. Belajar membaca tanpa tulisan, mendengarkan tanpa suara di dalam kitab basah sama atau sampulnya kulit. Mocone nganggo rasa sejati ning rasa. Kena diarani sinau tulis tanpa papan. Kang kamot ana werdining sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Apa werdi? Apa artinya sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu? Wis kaprah lumrah akeh sedulur kang medar. Ini hanya untuk sebuah perbendaharaan budaya atau kekayaan budaya agar masyarakat sedulur-sedulur Jawa itu punya warna wedaran masing-masing, tapi esensialnya sama. Satu contoh, sastra itu tulisan, Jendra itu Tuhan, Hayu itu cantik, Ning itu di, Rat itu jagat. Pangruwat itu dijinakkan, dilulutkan, ditaklukkan agar manut lulut. Diyu itu raksasa. Setiap manusia itu, bahkan setiap makhluk Tuhan yang bernapas seperti hewan, itu pun juga ada jiwa raksasanya. Tapi di dalam serat sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu ditekankan pada manusia, pada makhluk seperti manusia yang punya nafsu. 4 nafsu itu digambarkan sebagai diyu, sebagai buto, sebagai raksasa. Untuk membaca sastra Jendra tulisan Tuhan itu harus kita mampu menjinakkan dulu nafsu-nafsu kita 4 perkara, atau raksasa kita itu 4 perkara. Kalau hal itu tidak bisa kita jinakkan, belum mampu kita untuk membaca sastra gaib itu. Tapi kalau kita sudah mampu membaca sastra Jendra, berarti kita sudah mampu menaklukkan hawa nafsu kita. Untuk apa kita harus belajar sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu? Kalau kita ingin mempercantik dunia ini, memayu Hayuning Bawana ini, kita harus melepaskan diri dari 4 perkara nafsu itu sendiri, atau watak buto buteng, watak buto budu itu. Apabila kita menghendaki untuk memayu Hayuning Bawana, mempercantik dunia besar jagat gede, makrokosmos, kita harus awali dulu. Kita mempercantik diri, mempercantik jiwa, memayu Hayuning Bawana, jagat cilik mikrokosmos kita percantik dulu, sehingga kita nanti mampu gampang gampil gangsar untuk mempercantik jagat gede ini. Dan orang yang sudah mampu mempercantik diri, noto swarganing dewi, niscaya dari pihak luar akan masuk dengan mudah. Dengan dari dalam keluar masuk dengan mudah.
dari dalam diterima dengan sekian banyak sedulur-sedulur, diterima sekian banyak masyarakat, sekian banyak handai taulan dan sebagainya. Dan kita pun juga mampu menerima isining jagat saisen-sene ke dalam diri kita ini. Sehingga inilah salah satu di antara yang dulu ada wedaran. Swarga iku ora usah digoleki. Karena surga itu bukan namanya tempat. Surga itu dicipta pasti jadi. Ini bagian daripada mencipta surga. Wong urip iki sing dibutuhne golek kasuwargan. Ananging wong sing pengen icip-icip legi manise, endah, cantik, ayuning kasuwargan, dia harus mencicipi dulu panasnya api neraka itu. Impossible, tidak mungkin orang bisa menikmati surga tanpa melewati neraka itu sendiri. Karena surga dan neraka itu sudah berjodoh. Dekat amat dekat sehingga orang awam tuh tidak tahu ini surga atau neraka. Maka dari itu, ayo sinau. Naliti selatan tinulis naringake sabda tan winedar. Ana sakjroning kitab teles sama ing kulit. Sinau tulis tanpa papan kang aran Sastra Cindra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Dengan demikian kita benar-benar belajar ingin menjadi manusia seutuhnya, manusia paripurna. Itu salah satu sarana untuk menjadi insan kamil, menusokan sejati-sejatine manusia. Mungkin dianggap berat, iya. Tapi seberat apapun kalau kita jalani, niscaya indah. Karena piwulang Jawa itu sendiri ibarat buah, itu buah durian. Tajam luarnya. Kadang-kadang seseorang itu takut karena ketajamannya. Sebetulnya durian itu, duri-duri itu bagian dari buah durian. Nek pengen icip-icip, pengen ngambu arom manising, lezatnya daripada buah durian, kita harus bersentuhan dengan duri itu. Kita mampu menyentuh duri itu, tapi kalau kita tidak mampu membuka juring-juringnya itu, kita pun juga akan kerepotan. Cara belahnya pun juga ancur-ancuran. Maka dari itu, dalam hidup ini adalah sebuah abjad Tuhan. Sakjroning uripi ana sajening aksara ning Gusti. Ho ngantek ngo. Tuh. Kita harus rajin atul teladan membaca tulisan-tulisan Tuhan. Sastra Cindra itu tetap kita kaji terus-menerus agar kita mampu. Tapi sebelum kita belajar gitu, kita dulu ibarat anak sekolah, mandi dulu, pakai seragam, bawa buku dan botol atau pensil, ditaruh tas kita ke sekolahan. Inilah cara untuk melepaskan diri daripada diyu itu. Untuk melepaskan diri dari diyu itu sebetulnya tidak perlu dilepaskan, maaf. Diyu itu tidak perlu dilepaskan, tapi diruat diajak sekolah. Moco tulisaning sang guru. Nah, guru apa? Guru hidup, sang empunya hidup. Jadi diyu raksasa itu jangan dibunuh, itu bagian kita. Seperti Prabu Sumali itu yang punya sifat begawan jiwanya, tapi fisiknya itu raksasa. Lantas diruat dengan Prabu Sumali. Nanti akan ada jabaran sampai Empu Wisrawa mejang atau medar
tentang sastra Cindra Ayuningrat pada Dewi Sukesi. Nanti mungkin part 2. Kalau tidak cukup hari ini, nanti part 2. Maka dari itu, tolong like dan subscribe dan share pada teman-teman. Apabila ada yang kurang mengerti, kurang paham, tolong tulis pesan dalam komentar. Maka dari itu, panjenengan semua, aku dulu pernah ngajak bareng-bareng ngaji rasa, bawa rasa tentang sastra Cindra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Saat ini saya berusaha meluluskan. Nanti kembali pada panjenengan semua untuk menyaring agar filter di otak ini turun ke hati sanubari, sudah menjadi santan, dan akhirnya rasa jati spirit kita merasakan. Karena hal ini kita juga belajar membangun spiritual kita agar kita dalam bentuk kesadaran, agar kita selalu dalam pencerahan. Karena dengan spiritual yang mapan, dengan spiritual yang terbangun baik, orang tersebut akan tercerahkan. Orang tersebut akan dalam bentuk kesadaran yang mapan. Salah satunya piwulang-piwulang Jawa yang adiluhung itu diantaranya sastra Cindra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Mungkin dengan pedaran sastra Cindra Ayuningrat Pangruwating Diyu ini nanti yang ada dalam diri kita sendiri sebetulnya. Tidak diperuntukkan siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri, diri panjenengan sendiri. Jadi yang bisa memaparkan sastra Cindra Ayuningrat ya Mbah Darmaji ke Mbah Darmaji. Kalau Mbah Darmaji kepada si A dan si B hanya sebatas teori seperti apa yang aku paparkan dalam video ini. Tapi untuk melakukan pembelajaran kasunyatan, hakikat ngaji itu Mbah Darmaji ngaji dengan Mbah Darmaji. Itu ngaji rasa, ngaji yang guru sejati ning rasa. Ngaji kasunyatan. Inilah yang harus kita pahami. Maka dari itu nanti wedaran-wedaran Mbah Darmaji ada sebuah cerita dari perwayangan Resi atau Begawan Wisrawa sedang mejang atau medar serat sastra Cindra Ayuningrat Pangruwating Diyu kepada Dewi Sukesi. Bukan karena itu sebuah kebodohan, tidak. Cuma kealfaannya Sang Resi Wisrawa. Bukan sesuatu ajaran yang menjijikkan tentang hubungan seksual antara Resi Wisrawa dengan Dewi Sukesi. Itu bukan demikian. Memang piwulang Jawa itu bungkusnya sebuah kejorokan, sebuah kekasaran. Semua rata-rata terkesan ada yang menjijikkan, tapi di dalamnya bagaikan mutiara terbalut lumpur. Inilah piwulang Jawa, bak mutiara dalam lumpur. Maka dari itu Dewi Sukesi sebetulnya hanya digambarkan salah satu figur surga. Hanya difigurkan sebagai surga. Digambarkan Sukesi. Sebetulnya yang diwejang itu surga, tapi digambarkan Sukesi. Maka dari itu Resi Wisrawa itu cuma lali purwa duksina, lali marang sejatining piwulang. Sehingga mergo ngebotne anak polah bapa kepradah ini bapake cincing cancut.
Sehingga hal yang dilakukan orang tua, anak mudah bopo keperadah akibatnya demikian. Makanya pernah aku gambarkan, swarga ki ora kena diwariski, swarga ki ora kena dibagi-bagi. Swarga iku mung dunung marang pribadi. Senajan to buta buteng yen watak kanggonan swarga iso nyipta kaswargan, iki panggah kanggonan. Senajan to ratu yen durung dunung marang sastra cindra hayuningrat pangruwating diyu, dhek kagedunungan kaswargan. Sastra cindra hayuningrat pangruwating diyu itu hanya semata-mata menciptakan manusia itu biar tahu betapa indahnya surga itu dicipta dalam keadaan raga sak pirantine isih jangkep, raga sak uba rampine isih jangkep. Mumpung isih urip, ayo mbuktekne apa bener kaswargan ku endah lan edi. Sing iso ngrasakne kaswargan endah lan edi ki mung wong sing ngerti marang sastra cindra hayuningrat pangruwating diyu. Sekian dulu wedaran dari kami. Kalau ada salahnya, Mbah Darmaji mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.